Mungkin kalian mengira konten kali ini bakal ngebahas tentang seksualitas kayak biasanya. Tapi sayangnya video kali ini akan sedikit beda. Sesuai di judul dan thumbnail video ini, aku dengan terpaksa harus memulangkan salah satu anggota timku. Oke, biar aku jelasin. Kita semua ada sampai saat ini karena satu hal yang sama. Kita bertahan. Banyak dari kita yang berjuang sekuat tenaga untuk bertahan hidup di rumah sakit, di jalan-jalan, bahkan di tempat pekerjaannya masing-masing. Beberapa dari kita bahkan harus mengorbankan hal-hal esensial dalam hidupnya agar bertahan, misalnya keluarga. Aku yakin banyak dari kalian yang nonton video ini sedang berada jauh beratus-ratus kilometer dari keluarganya. Bahkan mungkin di negara dan benua yang berbeda dari keluarganya. Aku yakin keinginan utama kita semua adalah bisa berada dekat dengan orang yang kita sayang dan yang peduli sama kita, terutama keluarga. Tapi sayangnya, gak semua orang punya privilege untuk bisa kayak gitu, termasuk beberapa orang di timku. Mas Awi adalah salah satunya. Tahun 2012, dia merantau dari Kalimantan untuk belajar di Jogja. Dan tahun 2021 pertama kali dia bergabung jadi bagian di tim Adela Wulandari. Dan semenjak tahun 2017 dia belum pernah pulang sama sekali ke Kalimantan. Sampai akhirnya di tahun 2022 kemarin aku memutuskan untuk memulangkan Mas Awi ke Kalimantan supaya dia bisa ketemu sama keluarganya. By the way, dipulangkan bukan berarti dipecat ya guys. Ini biar dramatik aja, biar kayak orang-orang di sosmed gitu kan ada dramanya. Nah, sekarang ayo kita ikutin sama-sama perjalanan Mas Awi ketemu sama keluarganya. Hai guys, kenalin, aku Awi. Semua orang udah pulang, Mbak Casey udah pulang juga, Mbak Del, Mas Marcel, sekarang mereka lagi di Bali. Aku orang terakhir di kantor ini. Aku akan ajak kalian ke Kalimantan untuk pertama kali dalam sekian tahunnya. Akhirnya aku bisa pulang kampung. Makasih Mbak Del dan Mas Marcel. Makasih Pak. Oke, jadi gini. Selain ketemu orang tua, aku bakal eksplor desa di pedalaman Kalimantan Barat yang bahkan aku juga belum pernah kunjungi sebelumnya. Jadi gini alurnya. Dari Semarang aku transit dulu ke Jakarta karena semenjak pandemi gak ada tiket yang tersedia. Terus aku terbang ke Pontianak. Besok paginya ganti pesawat yang lebih kecil untuk terbang ke Sintang. Dari Bandara Sintang aku pakai kendaraan darat buat sampai ke rumah. Beberapa hari di rumah aku bakal lanjut pakai motor melintasi jalan yang pemerintah Sintang gak urusin. Dari Tebida, aku bakal pakai perahu motor selama 2 jam. Belum selesai, aku lanjutin lagi perjalanan ke hulu Sungai Kayan ke sebuah desa yang namanya Merah Arai. Sekarang aku boarding lagi ke pesawat berikutnya, tapi lagi-lagi disuruh turun tangga. Supercast, we have just landed at Supadio di International Airport in Pontianak. Udah lama aku nggak pulang, ternyata aku yang makin cabi. Berarti 2016 kayaknya kita pulang. Nah, yang temu kau tuh kita di Jogja ya kan? Jogja. Karena penerbanganku baru akan lanjut besok pagi, jadi aku diajak untuk menginap dan ketemu dengan beberapa orang teman. Aku gak sempat ngerekam momen ini, tapi night well spent. Besok paginya aku lanjutin penerbanganku ke Sintang dan perjalanan darat ke rumah. Para pendengar kami yang terhormat, selamat datang di Sintang. Kami mohon kepada Anda untuk tetap. Rasanya lucu setelah hampir 5 tahun belum pernah pulang, tapi akhirnya sekarang aku di rumah. Bertemu wajah-wajah yang gak asing, ada rasa aneh, tapi bahagia dan juga bersyukur.
Banyak tempat yang udah beda, yang gak kayak dulu lagi. Dan banyak wajah yang berubah karena waktu. Pas sadar tentang hal ini, ada rasa sedih, tapi juga bersyukur karena bisa ada di sini di waktu ini. Aku menghabiskan beberapa hari di rumah saat Natal. Sebelum akhirnya kami pergi ke pedalaman untuk menghadiri pernikahan sepupuku. Bibi tak kenal aku. Ri, siapa nih Ri? One and only yang ganteng Awi bah. Astaga, Bibi ini aduh. Soalnya sekarang penampilannya udah agak bodinya udah agak melar. Kalau aku kurus nanti dibilang kerja rodi di sana. Apa rasa kenal Anda? Wah. Yakin? Yakin? Waduh, ada orang lagi. Langsung loncat nih. Bertahun-tahun aku di Pulau Jawa, aku cukup familiar dengan persepsi masyarakat di Jawa tentang Kalimantan. Orang di Jawa menganggap orang Kalimantan itu kaya raya. Emangnya gini ya, jalanannya orang kaya? Kalau orang yang menjabat di sini yang kaya, nah itu baru benar. Lihat aja nih, bisa bangun villa di tengah kebun karet. Padahal jalannya aja jelek dan sama sekali nggak ada listrik. Ini benar-benar menggambarkan apa itu kesenjangan sosial. Tapi ujungnya kayak ada dua. Kita bahkan harus bergiliran pas ngelewatin jalanan kayak gini. Aku jadi penasaran apa yang penguasa pilihan rakyat di sini kerjain kalau jalanannya aja dibiarin kayak gini. Tapi kalau dipikir-pikir masuk akal juga. Ngapain diperbaiki ya? Tuh bakalan rusak lagi. Kalau bangun rumah walet kan bisa jadi investasi. Iya nggak? Ini sarkas by the way. Setelah kita lewat jalur darat, sekarang kita akan lewat jalur air. Karena jalur daratnya udah gak bisa kita lewati lagi. Jalanannya semakin buruk, lebih buruk daripada yang kalian lihat. Kalau kalian pikir yang tadi itu buruk, kalian harus lihat jalan yang orang-orang lokal sini lewat, itu lebih buruk lagi guys. Benar-benar nggak ada aspalnya. Mumpung ini musim hujan, daripada kita hujanan dan kita becek-becek, motornya dipenuhi oleh becek, lebih baik kita lewat jalur air. Kalau musim hujan kayak gini, perjalanannya kita akan lebih aman karena debit air yang tinggi, jadinya perahu yang kita gunakan nggak akan nyangkut di pohon-pohon. Kalau kalian lihat di bawah kayak gini, biasanya ada kayu-kayu, sisa-sisa kayu yang dibawa oleh air atau yang jatuh dari hutan-hutan di sebelahnya. Nah makanya kalau musim kemarau perjalanannya akan sulit juga. Jadi harus orang-orang yang benar-benar hafal jalurnya, yang bisa bawa atau mengemudikan speednya. Perjalanan kami belum selesai. Sambil menunggu seluruh keluarga besar berkumpul, kami menginap satu malam di desa Empakan, di rumah mempelai pria. Selamat Natal. Menjelang bahan baku. Selamat. Itu anakku. Selamat Natal. Udah selesai. Kakak. Oh, kakak. Oh.
Setiap momen tertentu seperti Natal, rumah ini selalu jadi rumah tempat berkumpul keluarga besar kami. Meskipun Indonesia sudah merdeka 77 tahun yang lalu, masyarakat di sini masih harus gelap-gelapan tanpa listrik. Bagi yang mampu, sesekali mereka menyalakan genset atau generator untuk menerangi rumah. Miris kan? Santai bahan. Mantap. Ah. Nah, ya. Keesokan harinya, sebelum melanjutkan perjalanan, aku sempat jalan-jalan pagi karena aku pengen tunjukin ini ke kalian. Orang di sini menyebutnya sanong atau sandung. Bentuknya bermacam-macam, umumnya seperti tiang dibuat menjulang ke atas. Dan ini berisi tulang manusia. Yes, kalian gak salah dengar. Tulang manusia. Khusus yang satu ini, aku ingat waktu masih kecil dulu, aku kebetulan menyaksikan proses tulang itu dimasukkan ke dalam sandung ini. Waktu aku lagi merekam video ini, tiba-tiba ada seorang ibu yang datang. Dan dia bercerita kalau ternyata ini adalah peristirahatan terakhir orang tuanya. Ayo, Biki Sam. Nah, kan dia tunu deh. Dah dia tunu, habis tunu, tulangnya dia gumpul. Dah tulang dia gumpul, bawa masuk ke dalam sanduk, bawa dalam botol ber apa? Masuk dalamnya, bawa masuk dalam sanduk. Makasih, Pak. Selamat Natal. Selamat Natal. Ya, dah tuha kau, dah keriri aku kan biak bun nak unyokku. Kenapa? Tidak apa? Gak ke usaha, gak ke di kota. Kau Natal tahun baru pun tidak unyok aku. Di mana sih deh? Tidak, di Singkawang ada. Oh, Singkawang. Di Nobal ada. Aduh, jauh-jauh semua. Iyalah. Ya, maku jago salaman. Tuh ke kotor dah kemari banyak pulang hari. Apa ya sekarang anak kai? Mau video. Dua senyum. Mendengar cerita tadi, aku sempat terenyuh sesaat. Bagi kita yang masih muda, mungkin kita sedang bersemangat mengejar cita-cita, mimpi, bahkan kita sibuk mengejar cinta. Tapi kadang kita lupa, ada mereka yang mendoakan kesuksesan kita dan kesehatan kita, dan yang selalu mengharapkan kesempatan untuk berjumpa dengan kita. Perjalanan berikutnya ditempuh kurang lebih 6 jam sebelum sampai di desa Merah Arai, tujuan trip kali ini, tempat mempelai wanita. Karena kami tripnya sambil mengantarkan sepupuku menikah, jadi rombongan kami lumayan banyak, kurang lebih 50 orang di dalam perahu. Memang perjalanan seperti ini adalah perjalanan pertaruhan hidup dan mati. Kedengarannya dramatis memang, tapi itu kenyataan yang sebenarnya. Gak jarang kita harus turun dari perahu untuk mengurangi berat muatan. Karena jika dipaksakan, kita dihadapkan dengan resiko perahu karam. Untuk jadi seorang motoris perahu kayak gini, gak cuma skill mengemudikan perahu yang dibutuhkan, tapi kamu juga harus hafal setiap jalur yang bisa dilewati dan bahkan keadaan di dalam air. Kedengarannya mustahil, tapi motoris kami ini dia bisa hafal posisi kayu yang ada di dalam sungai. Keren kan? Sekali. Memang pengalaman dan jam terbang yang tinggi, maksudnya jam ngapung yang tinggi yang dibutuhkan di sini.
Misi berhasil. Sekarang penumpang bisa naik lagi ke perahu dan kami bisa melanjutkan perjalanan kami. Karena udah dekat, kami sempat berhenti sebentar di salah satu pemukiman di dekat desa Merarai untuk menjemput rombongan keluarga yang lain. Kali ini penumpangnya dibagi jadi 2 perahu. Kalian bisa lihat ada ornamen yang dipasang di depan perahu. Ini untuk menandakan perahu ini membawa sang pengantin pria. Dan sebagai penanda bahwa kami adalah keluarga pengantin pria. Keren kan? Setelah menempuh beberapa jam di perjalanan, akhirnya kami sampai di desa Merah Arai. Rombongan keluarga pengantin pria langsung disambut oleh keluarga pengantin wanita, pengurus desa, dan dewan pemangku adat setempat. Dalam melakukan tugas dan kewajiban mereka untuk menghibur kita pada sore hari ini. Kami juga disuguhi dengan penampilan tarian adat dari para tetua hingga para remaja setempat. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sida mali kenota pegampung tu. Kira pun mali kata iken sidam kata kami. Mungkin tu akan kutotak atas nama berkat Tuhan Maha Kuasa, pegampung tu kutotak. Ya baik, acara penyambutan pada sore hari ini sudah berakhir dan selanjutnya Kita masuk bersama rombongan keluarga. Setelah selesai, kami akhirnya beristirahat di rumah mempelai wanita. Keesokan harinya, pernikahan mereka pun dilangsungkan di gereja setempat. Momen haru dan bahagia pun jadi satu. Punya kesempatan untuk ikut menghadiri pernikahan sepupuku di sini jadi sebuah syukur bagi aku secara pribadi. Terima kasih buat Mbak Adele dan Mas Marcel yang udah memulangkan aku untuk merasakan momen seperti ini. Aku jadi punya kesempatan untuk berefleksi tentang banyak hal dan mengapresiasi banyak hal dalam hidupku. Aku juga jadi diingatkan bahwa kita boleh saja pergi sejauh mungkin untuk mengejar mimpi, cita-cita, dan cinta. Tapi jangan pernah lupa dengan keluarga dan mereka yang senantiasa berharap menanti kepulangan kita. Kita nggak akan pernah tahu, hal sesimpel memberi kabar itu bisa berpengaruh besar di dalam hidup mereka yang merindukan kepulangan kita. Aku tahu, gak semua orang punya kesempatan kayak aku. Banyak dari kita di luar sana yang sangat ingin pulang, tapi gak punya rumah. Banyak yang ingin kembali, tapi kenyataannya udah berbeda. Tempatnya masih sama, tapi senyum dari wajah yang sudah tua itu udah gak ada lagi di sana. Banyak yang rela membayar berapapun untuk sekedar dipeluk, disapa yang dia cinta. Tapi apa daya, bukan jarak yang jadi pemisahnya, tapi dunia kita yang udah gak sama. Sampaikan perasaanmu kepada keluargamu, seberapa besar kamu menyayangi mereka. Jangan sampai hal yang kamu tunda hari ini jadi penyesalan seumur hidupmu nanti. Sebelum pulang, kami mampir ke rumah salah satu tanteku yang udah lama aku gak temui. Sebelum kami berangkat, dia melantunkan syair dalam bahasa daerah yang orang sini sebut dengan beduda. Unang jarak kata
bibik kau karena bibik kau udah Tuhan. Kalau yang lain kata kalau udah Tuhan kan abon dosa apa kata buat duda kaya beak maksud lagu ya kan makin Tuhan kata makin dosa kalau kiri mati. Makasih Mai. Kalau sama-sama. Lagi muda. Sekali lagi aku terenyuh sesaat. Pesan yang sama disampaikan tanteku senada dengan tante yang kita temui tempo hari di jalan, yang merindukan anak-anaknya. Ini adalah suara hati orang-orang hebat yang mencintai keluarganya dengan tulus. Karena bagiku, bentuk tertinggi dari mencintai adalah berani mengorbankan perasaannya. Meskipun itu artinya harus rela melepaskan orang yang mereka sangat cintai. Sekali lagi terima kasih Mbak Adel. Perjalanan pulangku kali ini benar-benar bermakna. Dulu aku pergi sebagai seorang anak yang mengira semua orang dewasa saat itu kuat dalam menghadapi kehidupannya. Sekarang aku pulang sebagai seorang yang sudah dewasa dan mengerti bahwa perpisahan itu gak mudah. Tapi itu adalah langkah yang harus setiap orang ambil pada akhirnya. Bersinarlah bulan purnama, seindah serta tulus cintanya. Bersinar